Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menayangkan video tentang Pancasila sebagai sistem etika. Dengan anggota kelompok, saya Anissa Fitri dengan NIM 4213131024. Saya Sally Aulia dengan NIM 4211311005. Saya Yolanda Anastasia dengan NIM 4213131075. Pancasila sebagai nilai etika. Apa sih etika dalam berpancasila itu? Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila saja, namun juga sesuai dan menilik pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang akan sangat kuat. Nilai-nilai yang ada pada Pancasila tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan juga aplikatif. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus kita wujudkan bersama dalam realitas kehidupan serta nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam istilah Notonegoro, nilai merupakan hal yang bersifat abstrak umum dan juga universal, yaitu nilai yang mencakupi realitas kehidupan manusia dimanapun kapanpun dan merupakan dasar bagi setiap tindakan dan munculnya nilai-nilai yang ada. Etika Pancasila memiliki nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. 1. Nilai ketuhanan. Seluruh nilai kebaikan timbul dari sila ini, yaitu suatu perbuatan yang akan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, serta hukum Tuhan. 2. Nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik jika sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik jika bisa memperkuat persatuan serta sikap egois ingin menang sendiri sebagai perbuatan yang tidak baik, begitupun sikap yang memecah belah persatuan. 4. Nilai kerakyatan. Perbuatan belum tentu baik jika disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak, tetapi perbuatan itu baik apabila dengan bermusyawarah yang didasarkan pada konsep hikmat dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan, yaitu dikembangkannya sikap adil terhadap sesama agar menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Salah satu penerapan Pancasila sebagai sistem etika adalah sikap sopan santun. Berikut adalah role play perilaku yang bersesuaian. Sebenarnya sopan santun itu apa sih? Sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan dalam situasi kondisi apapun. Sopan santun wajib dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Contoh sikap sopan santun di rumah ialah tidak boleh berkata kasar dan memerintahkan orang tua untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kita wajib menghormati orang tua dan mematuhi nasihat orang tua. Dalam lingkungan sekolah, kita wajib memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi, serta menghormati dan mematuhi perintah guru. Yang terakhir, yaitu sikap sopan santun dalam lingkungan masyarakat. Kita wajib ikut serta dalam kegiatan di lingkungan masyarakat.
menghargai, dan menghormati semua warga, serta tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma. Jika kita berada di suatu tempat, ada baiknya saling sapa bila bertemu orang yang kita kenal, mengucapkan kata permisi saat di jalan di depan orang lain. Adapun manfaat dari sikap sopan santun yaitu dihargai dan disenangi banyak orang, mendapat kepercayaan dari orang lain, memupuk rasa persaudaraan, menjaga hubungan baik dengan orang sekitar, dan menghindari perselisihan dengan orang lain. Nah, selain itu, dalam melakukan suatu kegiatan, kita wajib mengingat konsep 3 magic words, yaitu katakan tolong jika meminta bantuan, katakan maaf jika kita melakukan kesalahan, dan katakan terima kasih apabila kita menerima bantuan dari orang lain. Salah satu kutipan dari Raden Ajeng Kartini yaitu, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Selain perilaku yang berkesesuaian dengan penerapan Pancasila sebagai sistem etika, ada pula perilaku yang tidak berkesesuaian. Contohnya adalah tidak menghargai orang lain ketika berbicara dalam sebuah diskusi. Berikut adalah contoh role play-nya. Guys, kan ngerti nggak sih CGR dari PKN ini maksudnya kayak mana? Aku juga nggak ngerti. Yang di bab 3 itu maksudnya apa sih yang analisis? Bab 3 itu kan ada pembahasan isi jurnal. Nah di sini tuh aku nggak ngerti yang maksudnya hubungan minimal dengan 2 jurnal atau buku lainnya. Kan bapak mintanya 1 jurnal. Menurut aku gimana Catherine? Tapi kan ini sekarang udah ngerjain kan? Udah ngerjain CGR PKN belum? Emang ada tugas ya? Ada yang CGR buat Classroom. Gak tahu aku, emang kita tadi ngomongin itu? Iyalah, kan kita lagi bahas. Gak tahu lah aku belum ngerjain, males aku masih nonton. Ya ampun. Contohnya Catherine. Menurut kamu tugas CGR kita itu gimana sih, Catherine? Woi Cat! Maksudnya tugas CGR itu kayak mana sih? Dari tadi kita belum bahas bab 3 loh. Gue gak dengerin. Apa sih? Katanya mau diskusi, tapi semuanya pada sibuk sama gadget masing-masing. Ya biasa aja lah, Din. Nanti kayak itu. Ya Sel, kok gitu kok ngomongnya? Kan tadi malam kita udah janji mau bahas bareng-bareng. Iya, sekarang kita diskusi malahan kalian sibuk dengan gadget masing-masing. Buang-buang waktu gue aja, mana etika kalian. Diskusi merupakan percakapan interaktif antara 2 orang ataupun lebih, yang mana dengan dilakukannya diskusi untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu masalah dan agar mencapai solusi dari penyelesaiannya. Tetapi, pada era globalisasi sekarang, yang mana penggunaan smartphone membuat diskusi sudah tidak berjalan semana semestinya. Pada saat diskusi, tak jarang anggota yang lain tidak peduli dan mementingkan handphone, sehingga pemahaman mengenai pembahasan suatu masalah tidak dapat terselesaikan, yang mana dengan tingkah tak acuh terhadap diskusi tersebut dan lebih memilih bermain handphone, hal tersebut sangatlah tidak sopan dan sangat tidak mencerminkan etika yang baik. Dari video roleplay tersebut, kita dapat melihat kurangnya etika dalam berdiskusi dengan sesama teman sekelas dapat menyebabkan hubungan pertemanan menjadi tidak baik dan tidak harmonis. Hal ini dapat disebut pula sebagai kurangnya nilai etika dalam bermasyarakat. Lalu, sebenarnya apa sih penyebab kurangnya nilai etika dalam bermasyarakat tersebut? Berikut adalah video penjelasannya. Penyebab pudarnya etika dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain adalah yang pertama adalah kurangnya pengawasan orang tua. Nah, pengawasan orang tua ini adalah faktor utama dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas. Orang tua menjadi pembentuk karakter awal anak dalam masa hidupnya karena memang merupakan orang yang pertama kali ditemui
sudah lahir dan merupakan orang yang paling sering ditemui pada saat mudanya, yang mana memang pada saat muda itu terjadi banyak pembentukan karakter-karakter di dalam diri setiap individu. Yang kedua adalah penyalahgunaan gadget. Nah, selain daripada pengawasan orang tua, masalah yang kedua adalah penyalahgunaan gadget. Saat ini hampir semua dan setiap anak muda memiliki gadget, dan dengan adanya gadget, anak-anak cenderung sibuk terhadap gadgetnya, sehingga etika dalam bermasyarakat seperti mendengarkan orang lain berbicara juga tidak fokus dikarenakan sibuk dengan gadget masing-masing. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari kurangnya dan pudarnya etika di dalam bermasyarakat. Lalu selanjutnya adalah pengaruh media. Nah, pengaruh media di sini adalah setiap anak muda pasti memiliki sosial media, apalagi di kondisi teknologi yang seiring berkembang dengan begitu cepat. Tidak sedikit atau bahkan hampir semua anak-anak Indonesia mengenal namanya sosial media. Contohnya saja WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Dimana pada saat pandemi yang lalu, kita bahkan dituntut untuk memiliki sosial media tersebut dalam saling berhubungan satu dengan yang lain kepada orang-orang. Nah, namun dalam pengaruh sosial media ini berbagai penyimpangan dalam bermedia sosial yang mengakibatkan rusaknya nilai moral serta ilmu agama pada remaja. Seiring dengan itu, rusaknya nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya adalah ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, karena sibuknya dengan gadget masing-masing dan karena tuntutan hidup dan tuntutan zaman, orang-orang zaman sekarang ini seakan-akan tidak peduli terhadap lingkungan sendiri ataupun lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena memang pada saat ini manusia tidak bisa lepas lagi dari yang namanya gadget dan sosial media. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan orang-orang dari sumber hiburan, dari sumber informasi, itu semua berasal dari gadget, sehingga gadget lebih menarik dilihat ketimbang lingkungan di sekitarnya, termasuk kepada orang-orang yang ketika berbicara dengan kita padahal kita sibuk dengan gadget, seperti yang di video yang telah disampaikan. Nah, berikut merupakan diagram fishbone kurangnya etika dalam bermasyarakat. Ada faktor dari metode, material, dan juga environment, dan yang mengakibatkan kurangnya etika dalam bermasyarakat. Contohnya adalah kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan dari metode adalah kurangnya pengawasan orang tua saat usia dini dan kurangnya memaksimalkan pembelajaran tentang etika Pancasila. Lalu dalam material adalah adanya pengaruh media dan penyalahgunaan gadget yang berlebihan. Lalu untuk environment, terbawa budaya ikut-ikutan dari teman sejawat dan pengaruh orang-orang sekitar, yang mana hal itu dapat mengakibatkan kurangnya etika dalam bermasyarakat. Baik, adapun pencegahan dan juga solusi dari berdiskusi yang kita bisa ketahui, yang pertama yaitu berpendapat sesuai pemahaman dan dasar yang kuat. Yang kedua, menggunakan kalimat dan juga intonasi bicara yang santun. Yang ketiga, menghargai dan juga tidak memotong pembicaraan. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat. Yang kelima, mendengarkan ucapan lawan bicara. Yang keenam, memahami lawan bicara saat berbicara. Dan yang terakhir yaitu hindari menyela lawan bicara saat berbicara. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.